Assalamualaikum. Kali ini kita bikin asam padeh ikan sisir campur dengan belimbing uluh. Ini Upiak bikin versi yang kuahnya segar karena banyak belimbing uluh di dalamnya, jadinya ada asam-asam dari kuahnya. Nanti Upiak juga akan share video yang versi lebih pedasnya. Kalau ini versi yang lebih asamnya dulu. Udah lama sekali kepengen bikin asam padeh ikan sisir campur belimbing uluh ini. Upiak beli di pasar besar-besar, satu kantong ini 5.000 harganya. Untuk membersihkannya cukup dibuang bagian pangkal dan bagian ujungnya. Lalu Upiak tidak belah tengahnya, cukup yang bulat-bulat ini saja nanti dimasukkan ke dalam asam padeh kita. Biasanya asam padeh versi Upiak ini pakai asam Sunda ya, namanya nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Tapi kali ini udah cukup asamnya dari belimbing uluh ini saja. Selain belimbing uluh, nah ini bintang utamanya yaitu ikan sisir. Upiak beli 20.000 di pasar, hasilnya sebanyak ini. Untuk perbumbu-bumbuannya itu seperti biasa, ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, ada daun jeruk yang agak banyak, lalu yang tak ketinggalan ada daun ruku-ruku. Selain itu ada pula daun kunyit, karena Upiak nanam daun kunyit di halaman rumah, hasilnya segaban ini besarnya. Subur sekali ya, sepertinya tanah di halaman rumah, saking suburnya daun kunyitnya sampai selebar ini. Nah, daun kunyit itu biar nanti pas di wajan kita, disimpul-simpul dulu daun kunyitnya. Karena daun kunyit ini terlalu besar, Upiak sampai beberapa kali menyimpulnya. Sebenarnya ada sih daun kunyit yang lebih kecil dari ini, tapi ini lebih enak aja gitu biar berasa aroma-aroma kunyitnya di dalam asam padeh. Setelah disimpul hasilnya jadi segini. Nah, lalu baru kita giling perbumbuan. Berhubung tidak terlalu banyak bumbu yang kita pakai, jadi menghaluskannya cukup pakai ulekan ini saja. Campurkan 4 siung bawang putih dengan sedikit garam, baru diulek dulu yang bawang putih ini. Nah, setelah bawang putihnya halus, baru ditambahkan sekitar berapa ya? 8 siung kayaknya, 8 siung bawang merah. Intinya dikira-kira saja, lebih banyak bawang merah dari bawang putih kali ini. Setelah bawang merah dan bawang putihnya diulek sampai halus, lalu kita sisihkan dulu. Padahal bawang merahnya cuma ada 8 siung, tapi mata udah perih ya kalau mengiling bawang merah ini. Selain bawang merah dan bawang putih, bumbu halus yang biasanya Upiak stok itu ada jahe giling dan lengkuas giling. Kita pakai jahe gilingnya sekitar 1 ruas, nah lengkuas itu lebih banyak daripada jahe. Kira-kira 2 ruas ya. Nah, cabai gilingnya itu sekitar 2 sendok makan. Berhubung Upiak pengen asam padeh itu rasanya lebih ke asam daripada pedas, maka cukup 2 sendok makan saja cabai gilingnya. Nah, biar nggak rugi-rugi kali, di dalam kantongnya itu masih ada cabai giling yang tersisa, diisi air lalu dimasukkan ke dalam wajan. Sama halnya dengan ulekan sisa menggiling bawang putih dan bawang merah, dicuci sampai bersih lalu airnya jangan dibuang, dimasukkan ke dalam wajan ini. Lalu masukkan air secukupnya. Kalau air ini sepertinya takaran masing-masing ya. Kalau ingin yang lebih berkuah berarti dibanyakin airnya. Masuk per daun-daunan. Pertama daun kunyit yang selebar gaban itu dimasukin. Lalu ada daun ruku-ruku dan daun jeruk. Daun jeruknya agak banyak karena kita pakai ikan sisir. Biar aroma amis dari ikan sisirnya tertutupi oleh aroma daun jeruknya. Ini kompor sudah hidup, diaduk-aduk dulu semua bumbunya sampai merata, intinya sampai larut lah bumbunya itu ke dalam air. Biar cepat mendidihnya, ini Upiak tutup dulu. Nah, setelah itu dia mendidih kan. Tunggu dulu sampai bumbunya itu benar-benar matang. Didihan pertama itu biasanya airnya cuma mendidih, belum memasak si bumbu-bumbunya. Makanya ditutup lagi, ditunggu sebentar sampai bumbu-bumbunya itu matang. Biasanya warnanya akan berubah lebih ke oranye-oranye gitu ya warnanya. Lalu setelah didihan yang kedua ini baru kita masukkan bintang utamanya yaitu ikan sisir. Ikan sisirnya bisa diganti dengan jenis ikan lain ya, tergantung seleramu. Tapi lebih enak kalau ikannya itu ikan yang di laut, bukan ikan yang di darat.
Setelah itu baru dimasukkan belimbing wuluhnya. Jadi belimbing wuluh ini nanti akan matang bersamaan dengan ikan sisiak kita. Nah, ini belimbing wuluhnya banyak ya dimasukkan ke dalam si asam padeh. Jadi tidak perlu pakai asam sundai karena udah asam sekali nanti kuahnya dengan belimbing wuluh ini. Jangan lupa sesekali diaduk. Nah, inilah bagusnya pakai ikan sisiak. Kalau diaduk biasanya ikannya tidak hancur, tetap seperti itu bentuknya. Dimasak terus ya sampai benar-benar meresap rasa dari kuahnya itu ke dalam ikan dan belimbing wuluhnya. Oh ya, kita belum menambahkan garam dan permicinan. Tambahkan garam dan micin sesuai selera. Nah, ini Upia pakai 2 keping asam kandis yang kecil-kecil saja karena kuahnya itu sudah asam. Kalau semua bumbunya sudah masuk, tutup sebentar lalu masak sebentar pula dengan api kecil. Nah, setelah itu kamu tes rasanya apakah sudah pas garamnya atau perlu ada tambahan micin dan sebagainya. Intinya untuk pergaraman dan permicinan itu sesuai selera saja. Nah, terlihat ikan sisiaknya sudah matang, belimbing wuluhnya juga matang bersamaan dengan ikan sisiaknya. Kuahnya di sini rasanya benar-benar asam, asamnya itu asam yang segar. Setelah itu, matikan kompor lalu hidangkan di mangkok kesayanganmu. Kalau kamu tidak suka kuahnya itu yang asam, untuk resepnya bisa kamu tambahkan cabai gilingnya. Kamu tidak usah pakai belimbing wuluh. Bisa diganti dengan tahu putih, terong, atau apapun yang kamu suka. Biasanya kalau bikin yang versi lebih pedasnya itu kuahnya agak kental. Karena kita bikin yang versi lebih asamnya, makanya kuahnya itu encer. Nah, ini semua bumbu-bumbunya silakan di screenshot. Sebenarnya bumbu-bumbu ini kamu bisa sesuaikan juga dengan seleramu masing-masing.